artinya lelaki dan perempuan itu kan komplimen, bukan saling memperkuat kan harusnya. Bukan karena, saling berkompetisi. Iya, harusnya kan saling memperkuat begitu. Iya, jadi sebetulnya memang salah satu concern itu Jakarta Utara itu termasuk angka stuntingnya tergolong tinggi lah begitu. Oh iya. Ya. Jadi ada kerisauan itu, tapi saya pikir kita ini harus mengajak semua orang untuk sadar gitu loh, bahwa untuk mengubah nasib Indonesia ini, untuk pindah kelas dari kelas menengah ke kelas atas, itu bukan cuma tugas pemerintah, itu tugas semua orang. Untuk membangun itu, saya masih mencari sarananya. Nah, daya juang itu yang bisa mungkin membuat Indonesia melompat dari negara menengah menjadi negara maju, sehingga dia mengerjakan pekerjaannya itu dengan seksama. Nah, ini yang mau kita bangun. Etika kerja ya itu. Etika kerja itu. Mungkin etika, ya, etos juga. Etos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Yang belum subscribe, like, and share, lakuin sekarang karena itu gratis. Mana tahu dia nggak tahu gitu ya. Jadi yang belum subscribe channel ini tolong subscribe, tolong like, tolong share ya kalau memang acara bermanfaat. Dan acara ini insya Allah juga selalu bermanfaat karena kita ingin sekali membawa politik kita terus maju ke depan. Ini edukasi politik, ini fair-fairan aja teman-teman, ini edukasi politik. Kita berharap teman-teman memilih calon anggota legislatif itu tidak hanya soal suka tidak suka, tetapi kita ingin naik kelas, relevan tidak relevan. Karena yang kami hadirkan caleg-caleg terbaik, orang-orang yang memang mengabdikan dirinya berjuang di jalur politik, dengan ide, dengan gagasan, dengan kerja-kerja politik yang konkret di lapangan. Hadir bersama saya ada Ibu Ariza Agustina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, makasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Sama-sama. Saya tahu nih pasti aktivitas dapil jalan, aktivitas di Muslimat NU masih jalan, aktivitas di DPP P3 masih jalan, tapi Ibu berkenan hadir, sebuah kehormatan untuk kami dan tim Bu. Terima kasih sekali lagi. Ibu, saya panggilnya Bu Ica ya? Iya, boleh. Bu Ica ya. Bu, tadi aku sekilas cerita tuh ke teman-teman ya. Ibu tuh aktif di Muslimat, aktif di P3, sama mungkin ada aktivitas lain. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ibu ceritain Bu, sedikit profil Ibu. Ibu ini, Bu Ica ini sebenarnya siapa? Biar yang nonton ini, khusus yang baru-baru, yang baru pernah mungkin ketemu Ibu, bisa lebih paham. Portofolio Ibu seperti apa? Silakan Bu. Iya, saya Ariza Agustina, lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya juga lulusan Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, dan saya pernah mengenyam pendidikan di London School of Economic and Political Science untuk Development Study. Selain itu saya cukup banyak mendapat beasiswa, misalnya saya pernah mengenyam pendidikan juga di AIT Bangkok untuk computer science. Lalu untuk kepemimpinan perempuan di WIM Kuala Lumpur, Malaysia, untuk government official karena waktu itu saya pernah menjabat eselon 1 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya pernah mendapat training juga di Republic of Korea, Seoul. Ya. Wow. Mungkin ada beberapa yang lain yang saya ya. Perjalanan yang keren tuh. Iya. Tapi selain pendidikan saya juga cukup banyak mengikuti training dan seminar, konferensi ya, karena saya pernah menjadi konsultan atau tenaga teknis atau spesialis di beberapa institusi, antara lain misalnya di program-program Bappenas. Sehingga saya pernah misalnya ke Siam Reap Kamboja untuk belajar tentang atau diskusi tentang strategi bagaimana mengurangi kemiskinan. Saya juga pernah berkesempatan untuk menjadi focal point Indonesia untuk AGI, itu adalah ad hoc group for gender integration untuk APEC. Jadi saya pernah ke beberapa negara yang terkait pelaksanaan APEC dan mengintegrasikan
format gender di sana, misalnya ke Brunei, ke Shenzhen, ke Beijing, Cina, juga ke Meksiko. Ya, selain itu saya juga mendirikan Institut Keuangan Mikro Indonesia. Jadi saya juga sempat hadir pada acara Microeconomic Credit Summit untuk wilayah Asia Pasifik di India. Ya, ada beberapa kenikmatan lah ya. Walaupun sebagian kerja itu kerja sukarelawan, tapi ya cukup banyak yang saya nikmati. Saya juga pernah hadir dan menjadi pembicara di Family Planning International Conference di Dakar, Senegal, dan pernah ikut dalam pertemuan religious leader di Kenya, Nairobi, Kenya. Wah, itu benua paling jauh yang saya rasa nggak banyak orang punya kesempatan untuk ke Afrika. Bu, sekarang saya mau dalami, Bu. Kenapa Ibu suka dunia aktivisme? Sejak kapan itu mulai Ibu suka? Kan biasanya nih stigma patriarki ya, orang orang perempuan tuh nggak terlalu banyak yang terjun ke dunia aktivisme misalnya. Kapan Ibu mulai tertarik dan ada apa kenapa Ibu tertarik? Apakah calling atau memang suka aja? Gimana, Bu? Kalau lihat sejarahnya sangat boleh jadi ini ada terkait patriarki ya. Tetapi ini karena saya ini kan hidupnya di kota ya. Jadi saya dan suami itu kan ketemunya di kota. Dan kita relatif setara, sama-sama orang yang bekerja waktu itu, sehingga kita membuat kesepakatan bahwa suami yang utama bekerja, saya supporting lebih banyak di rumah. Tetapi karena saya memang tergolong aktif, saya tetap mencari pekerjaan, cuma yang tidak permanen ya. Jadi saya menjadi konsultan dan akhirnya saya memang banyak bergerak di spesialis gender, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, juga pemberdayaan termasuk soal-soal kemiskinan. Nah, jadi saya memang lebih banyak berkecimpung di lebih stressingnya lebih ke sana. Tapi sebelumnya sih saya memang juga bekerja di lembaga penelitian UI, di salah satunya di Puslit Pranata Pembangunan UI, dan saya juga pernah mengajar di Universitas Trisakti untuk ekonomi internasional dan makro, itu di Fakultas Ekonomi maksudnya. Oke. Ya. Bu, nih saya pengen belajar nih Bu, dan mudah-mudahan jawaban Ibu bisa menjadi inspirasi kita semua juga. Kasih poin soal gender di Indonesia, Bu. Tentu kenapa saya bertanya ini karena Ibu aktif di Muslimat, kemudian Ibu mengikuti isu-isu gender. Pada saat yang bersamaan kadang-kadang Islam itu di stigma tidak berpihak pada isu ini, misalnya begitu. Pada sebagian orang memahaminya seperti itu. Nah, bagaimana Ibu punya poin soal ini agar mungkin muslimah di sini, adik-adik kita yang ingin juga seperti Ibu menjadi organisatoris, menjadi aktivis gitu ya, merasa lebih lega lagi atau lebih kokoh lagi niat-niat batinnya. Silakan Bu, kasih poin soal gender, bagaimana sebenarnya Islam melihatnya dan bagaimana sebagai sebuah individu Indonesia melihatnya. Kalau dalam Islam sebetulnya sudah jelas ya, semua manusia itu pemimpin sebetulnya dalam kapasitasnya masing-masing, dalam region yang masing-masing. Tetapi kita semua pemimpin dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu. Dan semua orang nanti dinilai dari ketakwaannya, bukan soal dia lelaki dan perempuan kan. Benar. Karena dalam kapasitasnya masing-masing mereka bertanggung jawab, itu maksud saya. Jadi kalau mereka bertindak tentu saja ada yang namanya pertanggungjawaban. Lebih kepada etika ya, etika dalam Islam, bahwa kalau misalnya mau dengan pergi misalnya izin dengan suami, walaupun itu ada yang mengartikan harus setiap hari izin, tapi bisa juga kan dalam jangka panjang kita minta izin karena kita akan aktif di sini gitu. Nah itu mungkin kalau masyarakat modern menyebutnya komitmen ya, jadi kita bangun komitmen apakah ketika awal pernikahan atau ketika memasuki masa pernikahan atau bahkan setelah pernikahan pun itu kadang-kadang masih bisa kita buat.
Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya memang diinterpretasi ulang itu sebetulnya tidak terlalu bermasalah dibanding dengan interpretasi yang konservatif mungkin gitu. Yang kadang terkesan tendensius, tetapi mungkin juga kalau diinterpretasi ulang sebetulnya bisa, artinya lelaki dan perempuan itu kan komplimen, bukan saling memperkuat kan harusnya. Bukan saling berkompetisi. Iya, harusnya kan saling memperkuat begitu. Saya sebenarnya tergoda untuk ngobrol ini lebih panjang, Wica. Tapi sayangnya saya khawatir mengganggu waktu Ibu. Nah, sekarang saya ingin mulai masuk ke dapil Ibu ya, di dapil 3, tapi saya mau elaborasi dengan aktivitas Ibu. Ini kan menarik ya, kalau kami meriset Ibu dan dapil Ibu, Ibu pertama kan di Muslimat NU, kemudian di satu sisi Ibu kabarnya juga sering menggelar edukasi tumbuh kembang anak, misalnya kayak gitu. Ini sebenarnya kompatibel nggak dalam tanda petik, atau ini sebenarnya sesuai nggak, atau jangan-jangan memang ternyata nih sekayuhan dayung bisa 2-3 pulau terlampaui ya Bu, karena kalau kami lihat nih Jakarta Barat, Utara, Kepulauan Seribu ini kan lumayan berpenduduk gitu ya, bukan kayak Jakarta Pusat yang relatif memang banyak perkantoran dan seterusnya. Cerita soal ini Bu, soal kondisi sosial di dapil, tumbuh kembang anak, dan mungkin dihubungkan dengan aktivitas Ibu di Muslimat atau dimanapun. Silakan Bu. Iya, jadi sebetulnya memang salah satu concern itu Jakarta Utara itu termasuk angka stuntingnya tergolong tinggi lah begitu. Oh iya. Ya, padahal itu kan wilayah dekat, itu wilayah perairan ya, jadi dekat laut. Di mana protein itu kan salah satunya kan berasal dari ikan, seharusnya mudah didapat oleh masyarakat Di Jakarta depan mata Utara. itu. Iya. Tapi kenyataannya begitu, dan saya sangat, karena juga background saya ekonomi, saya peduli pada persoalan-persoalan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau sekarang kan ada beberapa berita, misalnya middle income trap, yang membuat kita risau nih, Indonesia bisa nggak ya melompat dari kelas ekonomi menengah itu menjadi kelas ekonomi maju. Kan dulu tahun 2017 saya ingat itu PricewaterhouseCoopers itu menyatakan bahwa Indonesia tahun 2050 akan jadi negara terbesar ekonominya, yang keempat gitu. Jadi seperti urut-urutan populasi lah ya. Jadi Cina, India, walaupun sekarang India, Cina masih berkompetisi ya untuk populasi. Lalu Amerika dan Indonesia. Nah, Indonesia kan diharapkan tahun 2050 itu pendapatannya 10.000 miliar gitu. Tapi kenyataannya Bank Dunia itu tahun 2020 itu menurunkan posisi Indonesia dari kelas menengah atas menjadi kelas menengah bawah. Karena pendapatan Indonesia setelah terjadinya COVID itu turun dari pendapatan itu dari 4.050 US dollar menjadi 3.870 US dollar. Jadi ini menimbulkan kerisauan. Mungkin pemerintah kurang banyak menyuarakan, atau menurut saya yang penting ini kita mengajak lebih banyak masyarakat sadar gitu loh, bahwa untuk pindah menjadi negara maju atau negara dengan pendapatan ekonomi tinggi itu nggak main-main dan nggak mudah. Kalau kita lihat 3 negara yang di atas kita yang populasinya tinggi itu India, China, India, dan Amerika, itu kan ekonominya main di wilayah-wilayah AI gitu, IT ya. Bahkan kalau lihat negara maju mereka juga mainnya di misalnya pesawat. Jadi kalau kita cek lagi itu misalnya Amerika itu sudah ke bulan, Cina sudah ke bulan, India sudah ke bulan. Indonesia itu kan pernah kehilangan satelit gitu, waduh. Ini Indonesia ini apa kabar gitu, walaupun kemudian ada satelit BRI ya. Jadi ada kerisauan itu, tapi saya pikir kita ini harus mengajak semua orang untuk sadar gitu loh, bahwa untuk mengubah nasib Indonesia ini, untuk pindah kelas dari kelas menengah ke kelas atas, itu bukan cuma tugas pemerintah, itu tugas semua orang. Kalau misalnya Bill Gates itu pernah menyumbangkan miliaran dolar untuk beasiswa ke siswa SMA yang akan
fokus pada matematika, itu artinya dia membangun ekosistem kan untuk supaya kehidupan, karena mereka kan mainnya di wilayah teknologi industri, itu mereka bangun ekosistemnya. Nah, Indonesia ini mau kemana gitu? Kadang kita risau juga, tapi terakhir-terakhir sudah muncullah ekonomi biru, ekonomi hijau, tapi itu pun butuh, kalau saya bilang kita butuh banyak insinyur untuk bisa membangun fondasinya. Nah, ini yang mau kita ingatkan kepada ibu-ibu. Kalau di Jepang itu kan dulu ketika mereka masih dalam proses untuk menjadi maju, itu ibu-ibunya bekerja keras agar semua anaknya bisa belajar sebanyak mungkin, bisa masuk ke universitas yang terbaik. Bahkan kalau kita lihat imigran-imigran di Cina, imigran-imigran Cina yang di Amerika itu mengajarkan anaknya sampai belajar 15 jam sehari untuk bisa survive dan jadi pemenang. Ya, saya udah lama loh nggak dengar kayak gini, Bu. Nah, ini di Indonesia ini saya takut kita terlena. Karena kita ini negara yang nyaman ya, nggak ada musim dingin. Dan apa-apa ada ya, Bu? Nah, karena resource-nya melimpah. Sumber daya alam kita apa yang nggak ada di sini kan? Bisa dijual, tapi sampai kapan gitu? Resource melimpah itu apakah akan bertahan terus? Kita harus bangun kesadaran bahwa anak-anak muda kita mendatang nih, ini kita bicara generasi emas lah. Kalau generasi yang sekarang mungkin kita tetap upayakan lah untuk mereka bisa punya daya juang ya. Nah, itu kita berharap yang generasi emas ini itu dibangun dari keluarga supaya jadi generasi emas Indonesia. Untuk membangun generasi emas di keluarga itu kita berharap ibu-ibu sadar gitu. Anak-anak itu harusnya cerdas, produktif, kreatif, inovatif. Selain tentu saja akhlakul karimah karena kita kan masyarakat yang religius. Untuk membangun itu saya masih mencari sarananya. Kalau menurut saya masih sangat kurang sarananya. Jadi kalau misalnya di Amerika itu kalau kita lihat di film-film ya, itu keluarga-keluarga kadang mengantar anaknya untuk main baseball, main apa gitu. Itu sarana ekspresi untuk anak-anak bisa bebas, bisa aktif, bisa kreatif. Di Indonesia sarana itu menurut saya kurang. Terbatas. Ya. Iya, sayang. Mungkin ada di sekolah-sekolah tetapi aksesnya tidak terbuka untuk publik. Nah, apakah ini yang harus kita cari ini? Sarana untuk orang selalu bisa termotivasi untuk kreatif. Olimpiade misalnya atau lomba itu harus rutin dilaksanakan supaya anak-anak itu sehabis selesai ujian mereka punya ide. Oh, saya harus meningkatkan keterampilan ini supaya kreativitas mereka berkembang. Kan tidak hanya olah pikir, mereka juga kadang harus olah fisik, bahkan memanage face the reality ya karena kan mengelola satu aktivitas sampai mereka bisa jadi pemenang itu kan butuh planning, butuh ikhtiar, butuh operasionalisasi. Jadi bukan hanya punya tujuan, bikin rencana, tapi juga harus diikhtiarkan. Di dalam ikhtiar itu ada challenge tuh, ada kendala, ada tantangan. Kadang-kadang juga sakit, jatuh. Itu kan butuh kemauan untuk bisa melewati. Jadi kan saya termasuk yang takut. Jadi misalnya kalau kita udah pernah jatuh nih main skateboard aja, kita jatuh. Kita kadang-kadang di dalam diri bilang, gua besok nggak mau main skateboard lagi karena sakit. Tapi bukan itu yang diajarkan di negara-negara yang maju, negara barat misalnya, karena mereka bicara logik ya. Mereka mengajarkan kalau udah jatuh bangun lagi. Nah, daya juang itu yang bisa mungkin membuat Indonesia melompat dari negara menengah menjadi negara maju tanpa jatuh ke tengah ya. Saya takut di tengah parit kan. Kalau jatuh ke parit itu kan belum tentu kita bisa bangun kemudian kembali ke tempat awal. Bisa jadi kita nyungsep di dalam sana kan. Nah, ini yang kita nggak mau. Kalau kita mau melompat harus cukup energinya supaya sampai di tujuan negara maju itu. Bu, saat Ibu turun ke dapil, spirit seperti Ibu ini tumbuh kembang atau ini masih sangat minim Ibu jumpai di dapil? Saya kok percaya ibu-ibu terinspirasi karena banyak dari mereka yang diam misalnya gitu. Mendengar ya, dan mereka memang
juga punya harapan bahwa anak mereka itu Harus bisa, lebih baik. iya, bisa menjadi anak generasi emas keluarga mereka. Karena generasi emas itu menurut saya emang dengan syarat loh, bukan tanpa syarat. Kalau kita nggak mempersiapkan generasi yang memang emas, kan logiknya nggak masuk gitu. Bahwa pada 2045 itu suasananya seperti yang kita harapkan, ya, negara maju dan seterusnya. Nggak mungkin SDM yang nggak sesuai kapasitasnya bisa membangun generasi emas di 2045. Kan logiknya kayak gitu ya Bu ya? Iya, karena kalau kita ikutin kebiasaan, itu kan nggak out of the box. Kita lihatlah, artinya perkembangannya akan segitu aja linear. Kita kan mau progresif, artinya kan harus out of the box. Ya, Ini kita setuju, Bu. ajak ibu-ibu nih, untuk ibu-ibu belajar membaca. Anak-anak juga diajak belajar membaca. Dalam sehari harus membaca. Karena ilmu itu kan jendela dunia itu. Setuju, Bu. ilmu. Ya, tapi ini memang makanya kita harus mulai dari sekarang karena kita punya target 2045 gitu. Iya, setuju. Nggak mungkin tiba-tiba 2045 kita dapat semuanya itu. Kan harus ada ikhtiar. Bu, ini menurut teman-teman, kalau salah ya mohon maaf ya Bu ya, tapi kalau benar tolong dielaborasi sedikit. Kabarnya Ibu selain melakukan edukasi seputar stunting, Ibu juga lakukan pemberdayaan ekonomi atau memberikan edukasi soal pemberdayaan ekonomi. Dan Ibu juga mencoba merangkul kaum millennials dengan kampanye-kampanye yang ringan, ada bakar-bakar ikan, ada hadiri komunitas senam, ngopi bareng dan seterusnya. Ini benar Ibu lakuin ya Bu? Rencana, belum semua. Tapi sebagiannya artinya, ada? Ya, sebagian Oh. kita lakukan. Jadi kita paham kalau Jakarta ini kan kota metropolitan. Fasilitas-fasilitas itu sudah cukup banyak ya. Artinya manfaat dari pembangunan berkelanjutan itu sudah banyak dirasakan. Misalnya kalau ada transportasi publik yang nyaman, itu kan dibanding dengan tahun 90 itu kan kerasa sekali ya. Betul. Naik metro mini yang padat berdesak-desakan, Iya, yang iya. sampai keringat bercucuran gitu. Suasana itu nyaris nggak ada ya sekarang ya Bu ya? Sekarang sudah Bisnya nyaman. sudah iya. ber-AC gitu. Artinya pulang ke rumah lebih tidak terlalu melelahkan dibanding misalnya pada era-era yang lalu. Lalu dari sisi komersial juga tawaran misalnya untuk bisa punya waktu luang lebih banyak juga bisa diakses dengan mudah dan murah. Sebut saja warteg, laundry, yang tadinya kan mengkonsumsi banyak waktu ibu-ibu kan. Sekarang ibu-ibu bebas mencuci, bebas menyetrika, itu kan sudah banyak sekali waktu yang tersedia untuk mereka. Nah, sekarang untuk apa itu waktu? Jangan sampai dimanfaatkan untuk hal yang Kurang bermanfaat. bahkan mudarat kadang-kadang. Nah, ini yang kita inginkan, mereka kalau bisa memanfaatkan untuk hal yang positif. Oleh karena itu ketika ada ibu-ibu senam, dan kebetulan memang salah satu tandem saya ini aktivis juga di bidang itu senam, saya mulai mendalami juga betapa olahraga, ya senam ini bagian dari olahraga ya, olah fisik, yang bisa menimbulkan atau memicu terproduksinya hormon endorfin, yang bisa menimbulkan emosi positif, sehingga bisa membuat mereka happy, berpikir positif, juga bisa memicu diproduksinya hormon leptin yang membuat kita bergerak aktif gitu. Dan kita harapkan kan jadi setelah pulang senam, apalagi kalau senam pagi kan, bangun pagi karena senamnya dimulai jam 6. Senam, habis senam mereka sempat ngobrol-ngobrol lah, kongko-kongko gitu. Kan happy. Mudah-mudahan pulang, itu walaupun ada permasalahan, mudah-mudahan bisa diatasi dengan rasa happy ya, jadi nggak terlalu beban gitu. Sampai nanti berikutnya ketemu happy berikutnya lagi. Itu yang, dan ibu-ibu di kota ini mungkin punya kebutuhan yang berbeda dengan ibu-ibu yang mungkin di desa gitu misalnya. Jadi mereka kadang perlu ikut komunitas, tampil, dilihat, juga melihat yang lain. Bahkan kalau perlu kan pamer di medsos, aktivitasnya apa. Nah ini kan mungkin juga di desa juga sudah ya trennya. Tapi artinya di kota fenomena itu memang cukup terasa gitu. Betapa ibu-ibu itu sadar betul bahwa mereka itu perlu tampil, perlu berkomunikasi, sehingga perlu ada aktivitas yang bisa dikomunikasikan dengan pihak luar, walaupun tidak spesifik ya kadang-kadang.
Iya, jadi itu membuat mereka happy gitu. Jadi sarana ekspresi diri itu yang juga saya kira sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah di Jakarta. Kita sebut masyarakat kelas menengah karena fasilitas dari pemerintah itu kan sudah bisa meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Nah, jadi masyarakat ini kita sebut masyarakat kelas menengah yang juga harus kita jaga karena kasus saya lupa. Jadi Khatib Basri itu menulis tentang Bogota mungkin ya. Itu ekonomi oke-oke, tiba-tiba ada social unrest, terjadi kerusuhan. Hanya karena kelas menengahnya menganggap merasa diabaikan. Yang difasilitasi hanya kelas ekonomi bawah, kelas miskin. Nah, mereka kan punya waktu. Jadi kadang-kadang itu yang harus juga kita jaga. Mereka harus kita juga fasilitasi supaya mereka juga happy gitu, merasa mendapat perhatian gitu. Artinya pemerintah tetap harus membagi perhatian Ini kepada masalah-masalah kayak gini sebenarnya kadang-kadang kayak ini ya, istilahnya api dalam sekam ya, Bu. Nah, Nggak terlihat di permukaan, Tahu-tahu, iya. tapi sebenarnya dia terus membakar di dalam. Dan bersyukur ya kita Partai Persatuan Pembangunan punya caleg seperti Ibu. amin. Ini nggak banyak, Bu. Saya mungkin hampir lebih dari 20 caleg ya kesini dengan kekuatannya masing-masing ya. Tapi yang punya kedalaman pemahaman terhadap masalah sosial ini saya baru ngerasa Ibu dapat gitu. Oh iya juga ya, gitu, dan itu penting. Itu yang juga saya saya cerita. Saya pernah hadir di salah satu acara dengan mahasiswa. Itu mereka minta saya bicara politik. Saya bilang saya dari ekonomi, tapi saya bisa memberi Anda gambaran politik dalam topik saya adalah Indonesia dan peta ekonomi politik global. Saya mengharapkan mereka bisa dapat gambaran. Jadi punya helikopter view kalau melihat permasalahan. Jadi saya gambarkan Indonesia, saya gambarkan waktu itu misalnya dari Kekaisaran Romawi, lalu Inggris, lalu Amerika. Ini kan negara-negara adidaya yang bisa artinya jatuh bangunnya negara adidaya itu dengan segala permasalahannya. Ya. Dan posisi Indonesia di mana, yaitu saya gambarkan Indonesia ini mengarah kepada ekonomi hijau dan biru, tapi sedangkan negara-negara maju itu wilayah edarnya yaitu tadi teknologi industri. Nah, ini kita memang mudah-mudahan kita bisa survive ya di tata ekonomi global. Bu, menurut saya salah satu yang unik di dapil Ibu adalah keberadaan Pulau Seribu. Karena tentu ini berbeda, begitu ya. Tentu setiap daerah ada keberbedaannya, tetapi menurut saya Pulau Seribu itu khas. Ada potensi yang khas ya, pariwisata, ekonomi biru, dan seterusnya ya. Tetapi pasti juga ada tantangannya, ada masalahnya, dan seterusnya. Saya minta nih terakhir soal dapil, Ibu cerita soal itu. Karena kami ingin sekali, kan ciri-ciri keberadaban itu di saat isu-isu marginal juga terbahas di ruang publik gitu kalau menurut pendapat saya. Saya berharap Ibu bisa kasih sedikit ulasan soal Kepulauan Seribu sekarang. Ya, kalau Kepulauan Seribu ini saya sempat kampanye di Pulau Tidung. Ya, saya kebetulan juga kan bergiat di Mapala. Saya dulu ikut layar ya, sailing. Anak Mapala UI nih, nggak kaleng-kaleng ini. Ya, Mapala saya UI. dulu memang kebetulan juga ikut sailing ya. Jadi saya sempat ke beberapa pulau lah. Nah, ini di Pulau Tidung sebetulnya kalau kita lihat memang secara ekonomi mungkin kalau uang agak sedikit boleh kita katakan banyak ya. Artinya ada di situ. Uang itu Putarannya ada. Iya, putarannya ada. Tapi memang mungkin mereka butuh aktivitas ya. Jadi kalau ini saya nge-refer ke Jepang mungkin ya. Di Jepang itu kan orang-orang itu punya waktu luang lalu kemudian mereka aktif di hal-hal yang kecil-kecil gitu. Misalnya bikin kue sebagus mungkin. Karena uang itu ada tapi udah bukan tujuan mungkin karena Okay. Jadi semuanya sampai yang kecil-kecil itu mereka lakukan dengan seksama sehingga waktu mereka itu memang habis dan bermanfaat gitu. Kita inginkan semua orang itu juga waktu luangnya itu bermanfaat. Kalau mereka bisa memanfaatkannya untuk misalnya mendidik dirinya, mendidik keluarganya ya bagus gitu. Tapi kalaupun tidak kan mereka harus
bisa cari aktivitas-aktivitas yang memang membuat mereka bangga gitu. Nah, tapi kadang-kadang soal kebanggaan terhadap satu kegiatan itu kan juga dibangun dari bagaimana mereka menilai aktivitas itu. Misalnya saya pernah dengar gini, ada seorang petugas hotel yang kerjanya hanya membersihkan jendela dan mengecek kondisi jendela. Tapi dia paham betul bahwa jendela itu, karena ini hotel besar, hotel mewah, dia paham bahwa yang tinggal di hotel ini adalah kebanyakan misalnya pimpinan perusahaan, orang-orang yang memimpin banyak orang lain, sehingga keamanan mereka harus selalu terjaga, karena kalau terjadi kecelakaan pada mereka, di belakang mereka ada ribuan pekerja yang harus mereka pertanggungjawabkan, maksudnya ada keluarga yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga dia menjaga jendela itu, standar SOP-nya dia jaga dengan betul, jendela itu dia cek dengan rutin, bukan karena saya sudah cek hari ini, besok nggak ada yang perhatiin, saya nggak cek, enggak, dia tetap cek setiap hari, karena dia tahu di dalam dirinya dia tanamkan. Jendela ini sangat penting karena kalau terjadi kebakaran, orang-orang tidak bisa melompat misalnya melalui jendela itu, maka atau jendela tidak bisa dibuka dan lain sebagainya, maka ada yang akan kehilangan nyawa. Mereka adalah CEO dengan ribuan pekerja, sehingga di mana ribuan pekerja itu bertanggung jawab atas keluarga, sehingga ada lebih banyak lagi anggota masyarakat yang terdampak hanya karena dia lalai misalnya. Sehingga dia mengerjakan pekerjaannya itu dengan seksama. Nah, ini yang mau kita bangun. Etika kerja ya itu. Etika kerja itu. Mungkin etika, etos juga. Etos. Iya, luar biasa. Jadi itu. Bu Ica, aku sekarang mau masuk fase selanjutnya. Kalau memang pemahaman Ibu soal dapil itu saya melihat sangat dalam sebenarnya. Kemudian kalau Ibu turun ke dapil tuh Bu, apa komitmen yang Ibu bangun dengan masyarakat? Apabila Ibu menjadi misalnya anggota DPR RI, apa komitmen yang dibangun? Kan karena kadang-kadang Bu, kita atau sebagian orang kita itu tidak punya kesadaran men-set ekspektasi. Akhirnya salah set ekspektasinya. Dianggap anggota legislatif itu bangun jembatan. Anggota legislatif itu misalnya kerjaan-kerjaan eksekutif gitu. Padahal kan nggak di situ juga gitu. Tapi di pendulum yang satu, kita juga sebenarnya menghindari anggota legislatif yang textbook sekali sebenarnya. Misalnya kerjaan saya kan cuma 3 ya, legislatif, misalnya budgeting sama misalnya pengawasan misalnya. Nggak mau ngurusin lagi nih lingkungannya kayak gimana, dapilnya kayak gimana. Ini kan 2 pendulum ekstrim ya Bu ya. Nah, saya ingin mungkin Ibu share juga ke kita. Titik equilibriumnya di mana atau komitmen Ibu ke dapil, ke konstituen itu apa? Silakan. Ya, kalau tadi kalau untuk komunitas yang saya sebut tadi untuk komunitas senam, kita sudah masuk ke sana, itu memang kita menjaga ruang ekspresi, ruang publik untuk ekspresi diri yang bisa membuat ibu-ibu happy, memproduksi hormon endorfin, pulang happy, mudah-mudahan kalau ada masalah di rumah mereka tetap happy sampai minggu berikutnya mereka senam lagi. Dan selain itu untuk ibu-ibu lansia itu karena kami banyak masuk ke majelis taklim, itu juga saya menyatakan kami ingin membuat ibu-ibu lansia juga ikut menikmati manfaat dari pembangunan berkelanjutan. Ibu-ibu lansia itu kita harapkan bisa jalan-jalan, jadi ini memang kebetulan saya pakai reference juga negara maju misalnya, di mana orang-orang tua itu diajak jalan-jalan setiap sebulan atau setiap 2 bulan, tetapi itu melibatkan anak-anak muda. Mereka diminta untuk secara volunteer mendampingi 1 atau 2 orang lansia, mengajak mereka jalan, mendampingi. Ini juga untuk menumbuhkan rasa empati sosial. Jadi mereka juga menghargai orang tua. Nah ini yang kita harapkan juga bisa ditawarkan kepada ibu-ibu yang sudah senior ya, warga masyarakat yang senior. Dan ini juga bagian dari program P3 untuk hidup berkah. Jadi saya mungkin lebih banyak ke wilayah hidup berkah. Sekalipun saya sangat menunjang program-program seperti harga murah dan juga kerja muda. Karena saya basicnya juga ekonomi. Keren ya. Bu Ica. Bu, kita juga bersama teman-teman konsultan politik di sini ada beberapa saran. Saya rasa mungkin Ibu juga sudah menjalankan, tetapi anggap saja ini sebagai pengingat saja.
teman-teman ada beberapa saran. Yang pertama, pengoptimalan program pemberdayaan perempuan, ekonomi, kesehatan, pendidikan buat teman-teman itu cocok sekali dengan latar belakang ibu dan sangat kompatibel atau sangat berkesesuaian dengan kondisi dapil. Itu apresiasi dari teman-teman. Kemudian terus masifkan kampanye. Ini durasi kurang dari sekitar 1 bulanan lagi. Insya Allah setiap weekend. Itu harus fight terus. Gitu, Selain di luar weekend. Setiap weekend 2 minimal. Minimal 2, terus muter ya Bu ya. Kemudian manfaatkan tentu kampanye digital, video pendek itu dirasa cukup bisa mempengaruhi pemilih muda dan pemilih pertama gitu ya. Karena kan sekarang banyak Bu, pemilih muda kita 53%, 40%-nya pemilih pertama. Jadi itu saran dari teman-teman konsultan, mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Terima kasih. Oke. Ibu, sekarang cuma jawab cepat aja Bu, gampang-gampang nih Bu. Ya. Ibu tipe yang menyembunyikan perasaan atau senang mengungkapkan secara terbuka? Aduh, senang mengungkapkan secara terbuka, ekspresif. Dan itu dibutuhkan Bu. Kan banyak orang kita agak permisif ya untuk berbicara di depan orang banyak. Lebih suka mengejar impian atau menyesuaikan kondisi Bu? Menurut saya ya impian itu perlu ya. Saya juga ingatkan kepada ibu-ibu kalau saat memilih jangan hanya pilih yang bisa membuat ibu-ibu happy sekarang tapi mematikan impian anak-anak. Kalau ibu mau menjaga mimpi anak-anak ibu, jadikan orang biasa untuk duduk jadi apa saja di negeri ini. Sehingga gantungkan cita-cita anak-anak kita setinggi langit karena contohnya ada. Jadi kita ingatkan, ibu-ibu, kalau ibu-ibu salah memilih, ibu-ibu hanya mematikan impian anak-anak kita, impian kita semua orang-orang biasa. Oleh karena itu saya mengingatkan mereka, pilihlah orang-orang yang bisa jadi contoh bahwa, nak, kamu bisa menjadi siapa saja di negeri ini. Saya merinding loh Bu. Dan agak terharu juga. Nggak sebenarnya berarti gitu ya Bu ya? Menaruh orang biasa menjadi orang yang model. Ini itu sebenarnya juga menaruh impian ya Bu ya? Menjaga impian mereka, impian anak-anaknya. Jadi anak-anak itu punya motivasi. Saya akan bisa menjadi itu. Karena ada contohnya. Itu yang mau kita jaga. Oh menarik tuh Bu. Jadi jalan itu sekalipun jalan setapak tapi harus selalu ada. Yang penting nak, itu ada contohnya. Mungkin kamu harus kerja keras. Mungkin harus jungkir balik. Tapi ada contohnya. Mungkin harus seperti ibu ya. Iya kan, rajin menjadi aktivisme, kemudian belajar terus ya Bu ya. Lama-lama dapat peluang-peluang baru begitu ya. Oke. Ibu lebih suka bekerja sendiri atau dalam tim? Ini lulusan UI katanya gitu ya. Lulusan ITB. Itu seperti Harvard ya, ditaruh di mana aja harus bisa jadi ya. Tapi itu kadang sedikit egois, tapi mudah-mudahan saya juga banyak belajar untuk bisa bekerja dengan tim ya. Karena kan ya kayak sekarang saya dengan tandem-tandem gitu. Cuma memang kita membangun aturan ya, bahwa ada aturan-aturan gitu supaya kita bisa kerja bareng gitu. Oke. Menjalani rutinitas atau mengejar ambisi? Kalau sekarang jadi saya diingatkan, kalau kamu maju jadi caleg, niatkan untuk menang. Itu Bu Nyai Nur Jazilah mengingatkan saya. Jadi pimpinan Asidikiyah ya. Mbak Ica kalau mau maju, kamu harus niatkan untuk menang. Supaya kamu termotivasi untuk benar-benar serius turunnya. Nah, bismillah, saya bagus. Bismillah, iya. Jadi kan ini bagian dari ibadah gitu. Dan itu prinsip. Itu berenergi sekali itu. Iya. Kalimat itu berenergi sekali. Berpikir kritis atau kreatif? Saya rasa orang-orang yang berpikir kritis itu biasanya juga kreatif ya. Mempertanyakan segala sesuatu dan akhirnya memang kreatif. Kurius itu Bu. Iya. Pengetahuan atau keterampilan Bu? Ini memang harus dibagi ya, tapi artinya begini, kalau untuk membangun itu kita tetap butuh yang dasar ya, yang keahlian. Tapi dalam operasionalnya mungkin keterampilan. Tapi artinya gini, ada yang dasar-dasar yang harus dibangun. Jadi keahlian itu tetap harus ada. Keterampilan kan nanti memperkaya. Percaya pada perencanaan atau berjibaku pada realitas Bu?
rencana sih kita buat lah, tapi faktanya kan Di kadang lapangan tuh sering iya, berbeda. kita harus follow with ikut arus kadang-kadang. Oke Bu, terima kasih banyak. Menarik sekali. Ibu, sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Ini benar-benar sebenarnya segmen ini kami dedikasikan untuk anak muda. Oke. Namanya Hai Anak Muda. Jadi Hai Anak Muda ini memang sebenarnya para caleg berkomunikasi langsung ke anak muda kita. Karena mereka pemilih pemula, mereka pemilih pertama, dan mereka 53%. Mereka yang akan menentukan arah bangsa ini sebenarnya kemana. Itu menjadi fakta lapangannya sebenarnya. Jadinya memang Ibu nanti akan menatap ke kamera ini, Hai Anak Muda, titik-titik gitu. Nah titik-titiknya silakan Ibu yang isi, bisa ajakan, himbauan, nasihat, ajakan memilih juga boleh karena ini musim kampanye. Monggo aja terserah, bebas Ibu Ica untuk menyampaikan ke anak muda. Silakan Bu Ica. Hai Anak Muda. Hai anak muda, jangan lupa pilih wakilmu yang bisa menyalurkan aspirasimu, tetapi juga bisa menjaga cita-citamu. Bahwa kamu bisa menjadi apa saja di negeri ini. Jangan pilih yang bisa mematikan cita-citamu ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kasih role model. Pilih orang yang bisa menjadi role model bahwa orang biasa pun seperti kita bisa menjadi siapa saja di negeri ini. Selamat bermimpi, selamat bercita-cita setinggi langit. Masya Allah. Bu, ini tulus dari hati saya. Saya bersyukur Ibu menjadi calon anggota legislatif dan turun ke lapangan, turun ke masyarakat itu saya rasa nggak ada yang sia-sia. Iya, Itu bagian dari ibadah ini. Ya, saya benar-benar terharu gitu ya, senang gitu melihat wah ada caleg-caleg yang kokoh, yang kuat, yang punya kedalaman pengetahuan, pemahaman. Kenapa? Karena buat saya nggak gampang ya, merubah bangsa ini. Ini sangat heterogen, masalahnya juga banyak. Butuh orang-orang baik untuk mau terjun. Di saat banyak orang baik belum tentu mau terjun ke partai politik, Bu. Karena mereka takut terwarnai, mereka mungkin sudah nyaman dengan zona amannya. Dan Ibu dengan pengetahuan, dengan portofolio masih mau ke dalam. Dan dalam tanda petik ya, mengotori tangan, ya mengotori portofolio mungkin dalam tanda petik ya tentu. Itu sebuah privilege gitu ya buat P3 saya rasa. Berjuang terus, mudah-mudahan yang terbaik buat Ibu. Terima kasih. Dan teman-teman yang suka dengan beliau, percaya dengan beliau, jangan lupa pilih beliau, Bu Ica, atau nama lengkapnya itu Ibu siapa Bu? Hajah Ariza Oh ini dia Agustina. nih, Ibu Hajah Ariza Agustina SE ya. Dapil 3 nomor urut 2, jangan lupa coblos begitu ya. Kalau teman-teman suka sekali lagi coblos beliau di 14 Februari 2024. Nah ini ada ininya nih, beliau udah bikin simulasi nih ya. Gampang nyarinya guys, turun aja paling jauh ke bawah nomor 2 ada Ibu Ica atau Ibu Hajah Ariza Agustina SMSI. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Bu Ariza sekali lagi terima kasih sudah hadir. kasih. Sebuah kehormatan bisa bercakap dengan Ibu. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi dengan Ibu. Terus semangat Bu. Mudah-mudahan kasih. Allah memberkahi dan memudahkan Amin, jalan. amin, amin ya Terima Rabbal kasih guys sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.